Assalamualaikum, selamat pagi. Mulai hari ini aku mau mencoba memberikan kultum khususnya untuk para laki-laki. Simak ya dan dengerin. Ini penting banget buat para laki-laki yang sudah beristri ataupun yang mau beristri atau sedang mencari calon istri. Gitu. Jadi gini loh, ini perempuan itu kan banyak banget nih sekarang, perselingkuhan, tentang orang yang tidak setia, yang seperti itu kan. Saya lihat itu nggak cowok nggak cewek sih, sebenarnya banyak banget seperti itu. Kalau aku lihat, ini khususnya untuk para laki-laki, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi berikanlah seorang perempuan atau seorang istri itu perhatian penuh dari kalian. Ini bukan tentang masalah ekonomi ya. Kalau masalah ekonomi komitmen bersama ya gitu. Mau mencari bareng atau emang harus siap laki-laki yang benar-benar jadi kepala keluarga seperti itu komitmen bareng di awal ya. Tapi agar si perempuan ini tidak menoleh kanan kiri, melirik kanan kiri, ada laki ganteng, ada laki mapan, itu terpikat atau tertarik, itu gimana caranya? Berilah perhatian penuh kepada istri kalian. Jadilah orang yang selalu ada untuk istri kalian, karena suami itu tempat curhat, tempat berbagi cerita, berkeluh kesah. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan keluh kesahnya seorang istri atau saling bertukar pikiran. Itu membuat seorang istri itu akan merasa nyaman seperti itu. Apalagi suami yang mendengarkan. Otomatis istri itu merasa diratukan, merasa diperhatikan penuh, full. Jadi merasa begini, suamiku aja sudah perhatian penuh, kasih sayangnya penuh buat saya. Ngapain nyari laki-laki di luar sana yang walaupun dia tampan, walaupun dia banyak duit, belum tentu dia setia dan sayang, belum tentu dia perhatian full sama saya. Seperti itu. Gitu. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya itu perhatian dari suami itu full, penuh. Jadi merasa tuh saya itu merasa beruntung punya suami yang diperhatikan, yang full effortnya buat saya, selalu ada buat saya. Saya ingin kemana mau kemana, ingin kemana, dianterin. Seandainya dia sedang kerjaan, kita tunggu waktunya kapan bisa kita komunikasikan lagi. Atau seandainya kita punya rencana kemana, ayo kita diskusikan lagi. Seperti itu. Jadi intinya juga komunikasi ya. Pertama itu komunikasi, saling memberi kabar, saling memberi support satu sama lain. Bukan hanya sekedar mengatakan saya cinta kamu, bukan. Tapi rasa perhatian, hal-hal kecil, membantu istri, kayak sekedar membantu istri di rumah itu, mau bantuin cuci piring kah, mau bantuin nyuci kah, atau nyapu kah, itu bukan suatu aib kok buat para suami atau laki-laki yang membantu pekerjaan istri, meringankan pekerjaan istri, atau membantu ngomong anaknya, ngajak main anaknya, kayak gitu, ngajak. Intinya full untuk keluarga ya. Saya tahu laki-laki itu kepala rumah tangga. Dia punya tanggung jawab gitu. Punya tanggung jawab penuh untuk mencari nafkah gitu kan. Merasa capek. Enggak, yang capek itu sebenarnya bukan hanya seorang suami yang mencari nafkah. Istri pun lebih capek. Gitu. Apalagi kalau punya istri yang multitasking. Gitu. Serba bisa ya. Maksudnya ini kepegang, itu kepegang, di waktu yang sama itu bisa mengerjakan sesuatu berbarengan. Gitu. Jadi
usahakan nih para suami, para laki-laki yang punya istri, kasih perhatian penuh untuk istrinya, kasih support penuh untuk istrinya, berusaha selalu ada untuk seorang istri gitu. Karena istri itu hanya butuh teman bercerita, teman curhat gitu. Daripada curhat ke tempat lain, nah bahaya kan, bahaya. Seperti itu. Saya itu, ini pengalaman pribadi saya, benar-benar pengalaman pribadi. Jadi emang bener, jadi ngelihat orang ganteng kayak apa yang katanya artis drakor yang dicintai, digemarin para ibu-ibu, para perempuan itu yang digilain kayak gitu. Ada laki-laki mapan, ada laki-laki ganteng. Nggak ada saya tertariknya itu. Gitu. Intinya satu, perhatian penuh untuk seorang istri. Kalau masalah ekonomi kembali lagi ya ke komitmen awal. Mau mencari bersama, cukup dengan penghasilan segitu atau bagaimana? Saya tidak bisa menyampaikan kalau masalah ekonomi ya. Itu setiap orang berbeda prinsipnya. Emang tetap harus ekonomi itu harus terpenuhi ya, untuk kebutuhan keluarga itu harus gitu. Tapi selama ada komunikasi yang baik, oh gimana ini seandainya penghasilan segini kurang enggak, pendapatan segini cukup enggak, gimana kalau kurang, ayo kita cari bareng atau bagaimana ini, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu kultum dari aku. Nanti dilanjut lagi ya. Maafkan kalau ada kata-kata salah.